Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid At-Taqwa PLN Pusat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini tema kita, tema yang saya pilih adalah pasangan yang tidak berakhlak, bagaimana sikap yang terbaik. Yang dimaksud dengan pasangan yang tidak berakhlak bukan hanya sekedar tidak berakhlak, tapi yang memiliki kekurangan. Karena seringkali di antara kita atau banyak sekali di masyarakat atau di tengah umat Islam yang menikah lalu dia mendapati ada kekurangan di pasangannya, baik kekurangan itu dari segi akhlaknya, baik kekurangan itu dari segi fisiknya, baik kekurangan tersebut terkait dengan pelaksanaan kewajiban masing-masing. Ada yang kurang secara finansial dan lain-lain, itu juga termasuk kekurangan. Di dalam Islam bahwa mempertahankan hubungan rumah tangga adalah sangat dianjurkan. Mempertahankan hubungan rumah tangga sangat dianjurkan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasa'i, abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Jadi kalau bisa kita mempertahankan rumah tangga, tentu hukumnya adalah lebih baik dan dapat pahala. Karena hukum asal bercerai adalah makruh. Makruh itu kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau dihindari justru dapat pahala. Jadi kalau kita menghindari perceraian, tentu saja itu adalah berpahala. Ada satu saja yang wajib bercerai. Yang pertama yaitu ada dua. Yang pertama adalah yang kita nikahi orang yang haram kita nikahi, itu baru wajib bercerai, wajib berpisah. Misalnya kita menikahi seorang perempuan atau kalau perempuan menikahi laki-laki yang ternyata mahramnya, maka itu nggak boleh dia nikahi, wajib berpisah. Ya, itu disebut dengan fasakh. Fasakh itu adalah pembatalan nikah. Jadi kalau yang dinikahi adalah mahramnya, maka wajib dipisah. Mahram itu perempuan atau laki-laki yang haram dinikahi. Pernah suatu hari ada seorang sahabat yang mengaku kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya menikahi seorang perempuan, ternyata dia saudara sesusuan saya." Nabi langsung mengatakan, "Kaifa wa qila?" Ya udah, gimana lagi? Kamu wajib berpisah. Kenapa? Karena dia menikahi saudara perempuan yang sesusuan dan itu haram untuk menikah. Itulah yang dinamakan dengan mahram. Termasuk mahram juga adalah orang yang haram dinikahi beda agama, itu mahram juga namanya. Mahram juga, yang beda agama mahram juga, mahram sementara. Mahram sementara beda agama nggak boleh dinikahi. Jadi kalau ada laki-laki atau perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, maka wajib dipisahkan. Wajib dipisahkan karena pernikahan mereka adalah pernikahan yang haram. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang wajib berpisah, ya, atau wajib bercerai adalah kalau seandainya pernikahannya nggak bisa dipertahankan, yang mana cekcok sudah sampai kepada tingkatan bisa membahayakan nyawa. Karena menyelamatkan nyawa hukumnya wajib. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan celakakan diri kalian. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Kalau sudah sampai kepada tingkatan mencelakakan diri atau mengancam nyawa, maka hukumnya wajib dipisahkan. Itu cerai yang wajib, yaitu di saat pernikahan tersebut gak bisa dipertahankan dan bisa mengancam nyawa. Adapun hal-hal yang lain, maka itu hukumnya adalah dianjurkan untuk dipertahankan. Tetap dianjurkan untuk dipertahankan.
Ada beberapa kekurangan pasangan hidup. Yang pertama, ya, kurang agamanya. Kurang agama di situ adalah terkait misalnya nggak sholat, atau selalu berbuat maksiat, suka nonton video porno, ya, atau selingkuh, ya, itu kan perbuatan dosa semua. Ya, jadi ya, tidak sholat, ya, nggak mau puasa, gitu kan, ya, atau sering menonton video porno, gitu kan, atau sering keluyuran, sering meninggalkan kewajiban, nggak menafkahi termasuk juga, ya, kata-katanya nggak bisa dijaga, gitu kan, nggak sopan kata-katanya, itu adalah termasuk kurang akhlak. Kurang akhlak. Yang kedua, kurang fisik. Kurang fisik bisa jadi, mohon maaf ya, fisiknya tidak menarik, gitu kan, atau misalnya cacat secara mental, bahkan cacat secara fisik, ya, atau lemah syahwat bisa juga, impoten, itu termasuk kekurangan secara fisik. Nah, ini dua-duanya adalah kekurangan. Apa yang harus kita lakukan? Sikap yang terbaik adalah tentu saja mempertahankan. Tentu saja mempertahankan selama itu tidak berakibat kita melakukan perbuatan haram. Selama tidak berakibat melakukan perbuatan yang diharamkan. Jangan sampai gara-gara suami impoten lalu kita berzina, maka nggak boleh, ya. Tidak dibolehkan. Haram, apapun yang bisa berakibat haram, maka hukumnya wajib diatasi. Wajib diatasi. Jadi kalau seandainya tidak berakibat kepada perbuatan haram, maka dianjurkan tetap dipertahankan. Dianjurkan untuk tetap dipertahankan. Kekurangan apapun yang didapatkan dari pasangan hidup, itu adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kita menemukan manusia di dunia ini yang lengkap semuanya, pasti ada kurangnya. Kalau tidak kurang dalam segi agamanya atau akhlaknya, atau kurang dari segi fisiknya. Kadang-kala kita sudah mencari yang terbaik, tapi ternyata setelah berumah tangga banyak sekali kekurangannya. Banyak sekali kekurangannya. Bisa jadi tidurnya suka ngorok, gitu kan ya, atau mungkin dia kurang rapi di dalam rumahnya, gitu kan ya, atau dia nggak bisa masak kalau perempuannya, gitu kan, atau dianya kurang rajin dalam mencari nafkah juga, sehingga keterbatasan finansial adalah merupakan kekurangan juga. Apa yang harus kita lakukan? Bersabar, tentu saja itu adalah yang terbaik. Dimana di dunia ini adalah tempat ujian. Tidak ada hal-hal di dunia ini yang kita dapatkan mulus begitu saja. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan ad-dunya daru bala'in. Dunia adalah tempat ujian, ya. Dunia adalah tempat ujian. Jadi sikap yang terbaik adalah kita bersabar dengan kekurangan kita. Kalau seandainya dia tidak sholat, maka ada kewajiban kita berdakwah. Ada kewajiban kita berdakwah. Pernikahan. Seringkali orang memaknai pernikahan itu terlalu jauh, ya. Harapannya terlalu besar. Padahal pernikahan di dalam Islam adalah akad nikah. Akad itu adalah transaksi. Nikah itu hubungan suami istri. Transaksi yang menghalalkan hubungan suami istri. Jadi itulah pernikahan. Tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu. Bukan berarti dengan pernikahan seorang laki-laki bebas melakukan apapun kepada istrinya. Dia sama seperti orang di jalanan yang harus dia hormati, jaga kata-katanya, yang harus dia hargai, dan dia wajib melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Apa kewajiban laki-laki kepada suami? Sama dengan kewajiban ayah kepada anaknya, persis 100% sama. Jadi harus dia bersikap dengan baik walaupun istrinya mungkin akhlaknya kurang baik. Di saat kita mendapatkan ada teman kita yang gak sholat, tentu saja kita menegurnya, tapi tegur dengan kata-kata yang baik, tetap tidak dimarahin, tidak diapain, gitu kan, kecuali dengan kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalaupun harus berdebat dengan cara yang terbaik. Itu kepada orang lain, apalagi kepada pasangan hidup kita sendiri. Jadi kalau kita mendapatkan dari pasangan hidup kita ada hal-hal yang kurang dari dia, nggak sholat atau sering melihat video porno misalnya, jangan terlalu dipermasalahkan, tapi kita laksanakan kewajiban kita, yaitu menegur dengan baik-baik. Mungkin ini jalan dakwah yang Allah pilihkan buat kita, untuk kita mendapatkan pahala yang besar. Di saat kita mendidik pasangan hidup kita, kita memberitahu pasangan hidup kita, kita mendapatkan pahala berdakwah.
kita mendapatkan pahala berdakwah. Jadi rumah tangga bisa menjadi ladang pahala, bisa menjadi ladang dosa juga. Jadi jangan kita bebas untuk melakukan kepada pasangan hidup kita. Jangan kita marahi, kita bentak, kita apa, tidak. Ya tetap kita berdakwah dengan baik. Kalau seandainya pasangan hidup kita nggak sholat, kita didik dia untuk sholat. Kita fasilitasi supaya dia mengerti tentang kewajiban sholat. Kecuali kalau pasangan hidup kita tidak meyakini kewajiban sholat. Kalau tidak meyakini kewajiban sholat, murtad hukumnya. Kalau murtad wajib dipisahkan, berarti bukan muslim lagi. Nah itu cuma satu itu aja. Tapi kalau seandainya pasangan hidup kita berbuat maksiat, termasuk misalnya kita mendapatkan pasangan hidup kita, mohon maaf, selingkuh misalnya. Ustadz, banyak yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau pasangan hidup kita selingkuh? Apa yang harus kita lakukan? Selingkuh berbuat dosa hukumnya, tapi nggak sampai kepada murtad hukumnya. Ini antara engkau dengan pasanganmu. Kamu mau pertahankan, silakan pertahankan, dan itu adalah yang terbaik. Saya akan pertahankan, saya akan nasihati dia supaya dia berhenti dari perbuatan maksiatnya. Kecuali kalau dia mengulang terus, nah itu baru. Jadi Allah sendiri di dalam Al-Quran ngasih tahapan sampai 3 kali. Kalau seandainya pasangan hidup berselingkuh, ada tahapan 3 kali. Kasih nasihat dulu, jauhi tempat tidurnya. Yang ketiga, baru pada hukuman, yaitu bisa diceraikan ataupun bisa dikasih pukulan. Wadribuhum, pukullah mereka, ya. Jadi bisa dikasih hukuman. Jadi 3 tahapannya. Jadi tidak harus di saat kita melihat pasangan hidup kita selingkuh, kita langsung menceraikan, tidak. Ya. Dalam Islam mempertahankan pernikahan, tetap itu hukumnya yang terbaik. Ada banyak kasus di masyarakat, bahkan di televisi sekalipun, ada yang selingkuh dengan mertua. Ya. Itu solusinya gimana? Tidak otomatis bercerai, tidak. Gak otomatis bercerai, itu dikembalikan kepada istrinya. Dikembalikan kepada istrinya. Istrinya mau mempertahankan, silakan pertahankan. Tapi dengan syarat suaminya dinasihati. Mas, kamu mau berhenti dari perbuatan dosamu, kita tetap bertahan. Gak perlu diumbar kepada yang keluar. Karena pernikahan itu suami jadi pakaian bagi istrinya, istri bagi pakaian suaminya. Artinya menutupi kekurangan masing-masing. Mas, saya udah tahu, gitu kan ya. Kamu mau berhenti dari perselingkuhan kamu, saya pertahankan. Kalau tidak, kita harus bercerai, gitu kan? Jadi cukup antara 2. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, gimana kalau suami saya selingkuh? Tergantung kamu sendiri. Bagaimana kalau istri saya selingkuh? Tergantung kamu sendirilah. Tidak tergantung siapapun. Tidak terjadi perceraian karena selingkuh, gitu kan? Tapi itu dikembalikan kepada masing-masing. Ada seorang sahabat yang ngadu kepada Rasulullah, hadisnya sahih, ada di Sunan Abi Dawud juga, di mana ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna mar'ati la taruddu yada lamis. Istri saya tidak pernah menolak tangan manapun menyentuhnya. Itu kiasan. Kiasan tentang perempuan yang gampang, gitu kan? Istri saya termasuk perempuan yang tidak pernah menolak laki-laki manapun yang menyentuhnya. Kata Rasulullah, "Fatallahha, ceraikan dia." Ini uhibbuha ya Rasulullah, saya cinta sama dia. Udah pertahankan, kata Rasulullah. Pertahankan. Jadi kalau mau menceraikan ada di tanganmu. Kalau mau pertahankan ada di tanganmu juga. Enggak terjadi perceraian gara-gara itu, enggak. Nah itu terjadi perselingkuhan. Apalagi cuman selingkuh itu sudah berzina, ya. Selingkuh itu sudah berzina. Apalagi cuman misalnya nonton video porno, gitu kan. Nonton video porno apa hukumnya? Haram hukumnya. Jadi nggak ada orang yang mengatakan, lah hak saya tidak. Nonton aurat orang lain, perempuan lain nggak boleh. Jangankan perempuan, laki-laki pun nggak boleh kita nonton auratnya. Apalagi nonton aurat perempuan. Itu adalah perbuatan dosa. Di saat kita mengetahui pasangan hidup kita melakukan hal yang seperti itu, tugas kita adalah berdakwah. Mungkin ini ladang pahala yang Allah sudah siapkan di dalam hidup kita, maka kita pun harus sabar. Ya, kita berdakwah kalau kita bisa merubahnya. Dan insya Allah namanya pasangan hidup, kalau cinta sama kita, dia akan nurut apa yang kita inikan. Kalau kita biarkan, dia akan terus-terusan berbuat dosa. Kalau kita berpisah, siapa lagi yang akan berdakwah kepadanya? Tapi di saat kita mempertahankan rumah tangga dan kita berusaha untuk merubahnya dari yang tidak berakhlak kepada berakhlak, maka itu adalah amal jariah. Apapun pahala yang dia lakukan,
dia meninggalkan maksiat gara-gara kita yang nasihati, selama dia meninggalkan maksiat itu kita dapat pahala. Nah itu kalau seandainya kekurangan dari segi agama, ya, termasuk nggak sholat, termasuk nonton video porno, termasuk juga suka keluyuran, gitu kan, suka begadang, gitu kan ya. Ustaz, begadang emang dosa hukumnya. Kalau begadang di luar tinggalkan kewajiban kepada istri, maka hukumnya dosa juga, termasuk, ya, termasuk. Ada kasus seorang dalam rumah tangga, lah suaminya menghilang berbulan-bulan. Dia nanya, Ustaz, apa hukumnya suami saya berbulan-bulan gak pulang? Hukumnya tergantung di kamu, enggak tergantung siapapun, ya, tergantung selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim, kecuali dia murtad, nah ini baru gak boleh kamu menikah dengan laki-laki yang non muslim, ya. Tapi kalau dia cuma sekedar meninggalkan kewajiban, tergantung di kamu. Apakah kamu mau bertahan atau tidak? Kalau mau bertahan akan lebih baik. Tapi kalau nggak sanggup lagi, ya silakan. Ada hak untuk meminta cerai. Tapi kalau dipertahankan, ya alhamdulillah. Kebetulan istrinya adalah seorang guru, dia masih punya gaji, berarti kamu bisa bertahan, gitu kan? Akhirnya dia bertahan sampai meninggal pun dia masih bertahan. Sampai meninggal pun masih bertahan. Kapanpun suami saya pulang, saya akan terima. Setiap suaminya pulang diterima sama dia. Pergi lagi, lalu pulang lagi, pergi lagi, pulang lagi, gitu kan? Itulah ada pahala buat dia untuk mempertahankan rumah tangga, ya. Kenapa? Karena dia punya anak-anak yang harus dia jaga, orang tuanya tetap utuh dalam rumah tangganya. Tergantung kepada orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau istri menghilang lama, lalu berpulang lagi, tergantung dia. Ada kasus dalam rumah tangga, seorang laki-laki menikah dengan perempuan. 2 tahun dia menikah, gak pernah berhubungan suami istri, gak pernah berhubungan suami istri. Lalu dia bertanya, Ustaz, apa hukumnya? Istri saya tidak pernah melayani saya sama sekali sejak menikah, sejak akad nikah. Gak mau sama sekali dia melayani. Udah 2 tahun. Tergantung kamu. Kamu mau sabar, alhamdulillah. Gak sabar bisa membawa kepada zina, jangan. Ya, kalau mau sabar nunggu sampai dia mau, alhamdulillah, gitu kan. Siapa tahu dia akan berubah, gitu kan. Kalau nggak sabar juga nggak bisa bertahan, ya udah punya peluang untuk menceraikannya. Tapi kalau mau mempertahankan rumah tangga, maka itu lebih baik. Tapi kalau mau menceraikan, itu haknya kamu. Jadi tergantung di pasangan masing-masing. Tidak berarti kalau suami selingkuh otomatis cerai. Tidak otomatis saat suami menghilang langsung bercerai, tidak. Tidak akan terjadi perceraian kecuali suami mengucapkan kata cerai atau istri melaporkan ke pengadilan, baru bisa cerai. Kalau nggak melaporkan ke pengadilan sama sekali istrinya, suaminya menghilang, lalu istrinya nikah lagi, dosa hukumnya. Loh kenapa? Dia masih berstatus sebagai istri. Nggak akan berlaku cerai kecuali suami mengucapkan kata cerai. Atau istri ngadukan ke pengadilan untuk diputuskan cerai. Karena perempuan tidak bisa menceraikan suaminya. Jadi kalau terjadi kekurangan seperti itu, maka kalau enggak suami yang menceraikan atau istri yang ngadukan ke pengadilan, karena istri tidak bisa menceraikan suaminya, dia harus lewat pengadilan, karena pengadilan yang diberi kuasa oleh suami untuk menceraikan istrinya dengan sighah ta'liq talaq. Kalau saya tidak melaksanakan kewajiban selama 6 bulan berturut-turut, istri saya keberatan dan mengadukan ke pengadilan dan dikabulkan oleh pengadilan, maka jatuh talak 1 ke pengadilan dulu, karena dia pengadilan yang diberi kuasa oleh suami. Nah itu kalau kekurangan secara agama. Ada lagi kekurangan fisik. Kekurangan fisik, pasangan hidup tidak menarik secara fisik, gitu kan? Atau misalnya lemah secara seksual, ya tidak bisa melayani suami atau nggak bisa melayani istri. Atau misalnya cacat mental, atau bahkan cacat fisik karena kecelakaan dan lain-lain. Maka ini tergantung kepada pasangannya. Kamu mau bertahan, silakan, itu lebih baik. Tapi kalau mau minta cerai, haknya kalian kalau tidak dipenuhi kebutuhannya. Termasuk juga nggak bisa mencari nafkah gara-gara dia cacat mental atau cacat fisik, sehingga nggak bisa mencari nafkah. Kamu mau mempertahan, silakan. Saya punya saudara sendiri, gitu kan ya, yang sakit ya selama bertahun-tahun dan istrinya bertahan. Bagus, istrinya punya penghasilan, alhamdulillah. Dia siap untuk menggantikan posisi mencari nafkah. Bukan kewajiban istri, tapi kalau istri mau berbuat seperti itu, maka hukumnya adalah dia boleh bayar zakat kepada suaminya, boleh.
untuk mengerti apa yang saya berikan kepada suami, saya anggap mengeluarkan zakat. Maka bisa. Kenapa? Karena bukan kewajiban istri menafkahi suaminya. Jadi itu adalah peluang untuk kita berbuat baik. Jadi kalau apapun yang kita dapatkan kekurangan dari pasangan, hukumnya adalah yang pertama, bertahan tentu lebih baik. Kalau kita lihat Rasulullah SAW saat meninggal dunia, istri beliau 9. Tidak ada satu pun yang diceraikan oleh Rasulullah. Lah kita satu aja udah bercerai, kenapa? Ya, saya baru saja kemarin melihat satu berita di Jawa Timur, itu tingkat perceraian itu sudah sangat banyak sekali. Ya, faktornya apa? Faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi harus dipermasalahkan? Karena rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, Allah yang kasih rezeki. Jadi yang harus kita lakukan adalah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Faktor ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk terjadi perceraian. Loh kenapa? Karena paling kita bisa memotivasi pasangan hidup, kamu harus mencari rezeki dengan lebih giat lagi. Gitu kan? Kenapa? Rezeki datangnya dari Allah. Allah tidak akan salah dalam memberikan rezeki. Apapun yang sampai kepada kita, yang kita nikmati, itulah rezeki dari Allah. Walaupun kita tidak mencari sama sekali, tapi tetap ada kewajiban kita berusaha untuk mencarinya. Tapi rezeki finalnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dan sedikit adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyalahkan siapapun. Jadi kalau faktor ekonomi tidak, ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ija'akum man tardawna dinahu fasawwiju." Kalau ada laki-laki datang melamar anakmu dan bagus agamanya, faktornya agama, fasawwiju, nikahkan. Kalau agamanya bagus, nikahkan. Rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau yang menikah tadi adalah miskin, Allah yang kasih rezeki. Jadi kekurangan fisik ataupun kekurangan agama, kekurangan akhlak, itu harus kita hadapi dengan lapang dada dan usaha. Barangkali itu adalah ladang pahala yang Allah berikan buat kita. Dan orang yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sabar. Innamas sabiruna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan pahala yang tak terhingga. Barangkali kesabaran kita itulah yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak tahan sama sekali dan bisa membawa kepada perbuatan haram, suami kita cacat fisik, cacat mental, tak bisa melaksanakan kewajiban, lalu berzina, jangan. Ya, jangan sampai kita berbuat dosa gara-gara kita bertahan dalam pernikahan. Karena kalau membawa kepada zina, menghindari zina hukumnya wajib, maka bisa jadi kita bercerai lebih baik. Tapi kalau bisa bertahan, maka bertahan adalah pilihan yang lebih baik daripada bercerai. Karena Rasulullah bersabda, "Abghadul halal ilallah at-talaq." Perkara yang paling dibenci dari perkara halal adalah talak. Ya, dari perkara talak hukumnya halal. Halal kalau ada sebabnya. Ya, tapi kalau dihindari, maka itu lebih baik. Kalau harus dilakukan, maka itu adalah pilihan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Silakan. Yes. Saya tertarik itu dengan masalah ternyata ternyata kalau orang yang meninggalkan sholat wajib itu langsung murtad. Apakah mau benar itu? Setahu saya kalau selagi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masih diakui sebagai Islam. Dan kita juga mengkategorikan orang murtad itu atau berkatakan kafir itu kan tidak semata begitu kan? Karena begini, konteks kemana gitu? Karena mungkin ada pasangan dari saudara kita yang memang sholatnya itu 2 kali setahun aja gitu kan? Itu kan bukan sholat wajib dia. Jadi rasanya kalau kita dorong dia untuk bercerai karena sampai sudah murtad, itu kan rasanya kita nggak pantas untuk jadi mengkategorikan dia murtad itu seperti apa? Oke, terima kasih ya. Pertanyaan yang penting sekali. Tadi sudah saya tegaskan bahwa tidak meninggalkan sholat tidak otomatis murtad. Baru murtad kalau mengingkari kewajiban sholat. Kalau mengingkari kewajiban sholat, mengingkari artinya sholat nggak wajib, nah ini baru murtad dia. Kenapa? Rukun Islamnya nggak lengkap. Jadi rukun Islam itu nggak boleh kurang satu pun. Bersyahadat,
mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan haji. Itu 5 wajib dia yakini kewajibannya. Jadi nggak boleh mengingkari kewajiban sholat. Jadi orang yang nggak sholat nggak otomatis murtad, kecuali kalau mengingkari kewajiban sholat. Kalau mengingkari kewajiban sholat otomatis murtad dia. Rukun iman yang 6 itu wajib diimani. Ya, tidak, kalau ada yang tidak diimani dari rukun iman yang 6, maka murtad otomatis. Misalnya ada orang yang mengatakan saya tidak percaya ada hari kiamat, murtad hukumnya. Kenapa? Karena beriman dengan hari kiamat salah satu dari rukun iman. Rukun itu harus dipenuhi semua. Rukun Islam harus dipenuhi semua. Tapi kalau ada orang nggak sholat, tapi dia meyakini kewajiban sholat, saya yakin sholat itu wajib, tapi saya masih belum mampu sholat. Nah ini silakan. Ya, bukan berarti boleh, bukan, dosa besar hukumnya. Dosa besar, harus taubat kepada Allah, tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam karena dia masih meyakini kewajiban sholat. Ya, wallahu a'lam. Gini Ustaz, sekarang sedekah untuk bercanda gini Ustaz. Kamu nggak sholat, apa Islam itu nomor 2 gitu. Karena nomor 1 itu syahadat. Jadi itu candaan itu tuh bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Boleh ya. Bukan kita harus kalau kita sholat. Jadi karena saudara saya gitu, oh sholat itu kan nomor 2, urusan nomor 2 katanya sholat ya. Nggak apa-apa. Berarti dia masih meyakini ya, masih meyakini. Begini, apapun kata-kata yang kita dengar dari orang lain yang kita belum paham apa maksudnya, wajib diklarifikasi lagi. Nggak boleh kita langsung menilai, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita langsung menilai. Ada kaidah dalam ilmu fikih, al-ibrah bil maqasid wal ma'ani, la bil alfaz wal mubani. Yang jadi patokan adalah maksud dan tujuannya. Apa maksud inti? Gitu kan? Bukan kata-kata. Yang disebut kata-kata. Sholat nomor 2 itu kata-kata. Tapi maksudnya itu nomor 2 apa? Syahadat itu nomor 1. Ya benar, ya. Jadi bukan kata-kata atau bentuk kata. Mau bentuk kata apapun, gitu kan? Tidak menjadi ukuran kalau maksudnya berbeda. Kalau maksudnya berbeda, wallahu a'lam. Ya. Ustaz, fenomena suami yang tidak bekerja sementara istri bekerja itu kan banyak sekarang istri. Bahkan istrinya itu jadi orang penting di perusahaannya seperti itu kan. Sementara suaminya di rumah. Sebenarnya suami itu tidak bekerja bukan karena tidak sanggup bekerja, karena ketika dia mencari pekerjaan dia juga bersaing dengan perempuan di luar gitu kan. Akhirnya kita lihat temukan sekarang bahwasanya laki-laki kalah bersaing dengan perempuan karena ada fenomena kesetaraan gender gitu kan, baik di kantor ataupun di dalam mencari pekerjaan. Terjadilah suami-suami, banyak suami saling yang tidak bekerja gitu kan. Nah, itu kan tadi ketika suami tidak punya penghasilan untuk menafkahi keluarga itu kan jatuhnya dosa ya Ustaz ya. Nah, apabila memang keadaannya istrinya lah qadarullah yang menjadi orang wanita karir yang sukses gitu kan, kesepakatan gitu kan, karena kan suami bekerja sekarang juga bersaing dengan perempuan yang hebat dalam bekerja gitu ya Ustaz ya, walaupun udah kebalik kan ceritanya. Itu apakah jika mereka berdua membuat kesepakatan gitu kan, oke, karena keadaannya sekarang memang seperti ini, saya laki-laki susah mencari pekerjaan, ya udah saya mengurus rumah tangga, karena juga pekerjaan rumah tangga, jemput anak bolak-balik, pakai mobil itu kan juga butuh fisik gitu kan. Bisa dikategorikan pekerjaan yang berat juga kalau pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan oleh suami gitu kan, karena keadaannya dia memang lagi nggak bisa kerja. Tapi kalau perempuannya mereka berdua bersepakat, yaudah kamu perempuan istri fokus dalam pekerjaan, saya mengurus rumah tangga itu, apakah ini kesepakatan yang salah atau wajar karena fenomena yang tadi saya bilang gitu kan? Oke, terima kasih ya. Intinya kesepakatan apapun boleh selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu Rasulullah bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman atau harama halalan. Kesepakatan atau perdamaian, ini termasuk damai juga ya, perdamaian antara orang muslim boleh selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ya. Jadi kalau tadi suami istri, kata istrinya, ya udah deh saya aja yang kerja, kamu di rumah aja ya, selama tidak menghalalkan yang haram. Artinya pekerjaan istrinya termasuk pekerjaan yang halal ya, maka itu hukumnya dibolehkan, boleh-boleh saja. Walaupun yang terbaik adalah laki-laki yang bekerja ya, laki-laki yang bekerja, karena Allah jadikan laki-laki itu pemimpin karena dia mampu bekerja. Lalu istri yang mampu bekerja ya silakan aja, asalkan tidak menghalalkan yang haram
ya istri bekerja halal haram hantam, nggak boleh gitu kan, campur laki dan perempuan. Perempuan boleh bekerja itu ada 5 syaratnya. Kalau perempuan bekerja ada 5 syaratnya. Yang pertama, pekerjaan yang layak bagi perempuan. Ya, kalau nggak layak bagi perempuan seperti kenek bis nggak boleh, ya, nggak layak bagi perempuan, ya. Karena dia blok M, enggak lah, bukan perempuan itu kerjaannya, tukang bangunan bukan. Yang kedua, izin suami, ya. Gak boleh tanpa izin suami. Yang ketiga, suami memang tidak mampu memenuhi nafkah keluarga, dia jadi kerja belum dapat, lalu istrinya kerja. Yang keempat, ya, tidak boleh mengabaikan kewajiban sebagai istri. Gak boleh dia pulang-pulang kerja lalu bilang kepada suaminya, jangan ganggu saya lagi capek. Gak boleh, karena tugas dia adalah diganggu suami, gitu kan. Ya, yang kelima adalah tidak boleh di luar dia bercampur laki dan perempuan, berkhulwat dalam satu ruangan, ya, laki dan perempuan nggak boleh. Jadi pekerjaannya sebagai guru silakan, ya, yang mana nggak nyampur laki dan perempuan berduaan, ya. Sebagai sekretaris direktur laki-laki tidak, ya, sekretaris pribadi tidak, ya. Kenapa? Karena berduaan dengan laki-laki dalam satu ruangan, tidak ada orang lain. Ya, tidak boleh berkhulwat laki dan perempuan dalam satu ruangan, setan yang ketiga kata Rasulullah, ya. Jadi itu 5 syarat perempuan boleh bekerja. Kalau 5 syarat terpenuhi ya silakan, ya. Jadi nggak boleh menghalalkan yang haram, nggak boleh, ya. Selama itu adalah pekerjaan yang halal, perempuan yang kerja sebagai guru SD misalnya gitu kan, ya, sebagai guru, pekerjaan yang layak bagi perempuan, seizin suami dan memang suami nggak mampu memenuhi kebutuhannya, ya, dan tidak dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri, ya, maka insya Allah hukumnya dibolehkan. Jadi kesepakatan seperti itu boleh, tapi yang sebaiknya laki-laki lah yang bekerja. Sebaiknya laki-laki yang bekerja, karena tugas laki-laki untuk mencari nafkah. Perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah sama sekali. Perempuan dalam Islam selamanya dinafkahi sejak dia lahir sampai dia wafat dinafkahi. Kalau suaminya gak mampu lagi menafkahi, ya, maka anak laki-laki wajib memperhatikan ibunya. Makanya Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas birrajul, siapa yang paling berhak terhadap laki-laki? Qala ummu, ibunya. Jadi wajib anak laki-laki memperhatikan ibunya. Kenapa? Karena perempuan tidak ada kewajiban menafkahi. Mungkin ayahnya sudah gak sanggup lagi, anak laki-laki tanggung jawab, ambil alih tanggung jawab bapak menafkahi ibunya, ya. Nah itu, jadi boleh kalau ada kesepakatan, asalkan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Silakan. Yang pasal. Kalau nggak salah nanti Pak Resis, ada hadis mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh membuka cerai. Nggak boleh, karena tidak akan dapat baunya surga. Betul ya?